Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek akuntansi kami yang berjudul Pencatatan Transaksi Keuangan menggunakan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo pada studi kasus usaha milik Natalin Kobel periode Desember 2025. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana proses pencatatan transaksi dimulai dari jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar, hingga menghasilkan neraca saldo sebagai output akhir. Kami harap presentasi ini dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan, kami memohon bimbingan dan masukannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Desta Parel Hidayat dari Prodi Bisnis Digital. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi, tugas proyek, tentang di buku jurnal. Langsung saja ke pengerjaannya. Di sini saya sudah menaruh tanggal dan nomor ref untuk mempermudah saja dan untuk mempersingkat. Jadi langsung aja di pengerjaan sesuai soalnya. Di soal nomor 1, pada tanggal 8 Desember, Natalin mencairkan obligasi tabungan AS-nya dan menerima 520 yang ia setorkan ke rekening bank pribadinya. Di sini belum kita catat. Lalu nomor 2, di 8 Desember 2025, dia membuka rekening bank dengan nama Cookie Creation dan mentransfer $500 dari rekening pribadinya ke rekening baru tersebut. Oke, untuk di sini kita pengerjaannya karena dia mentransfer dari rekening pribadinya. Di sini kita tulisnya, di sini bisa langsung kita tulis kas. Lalu di bawahnya kita tulis modal. Dan karena dia akan menaruh dari rekening pribadinya dia ke rekening usahanya dia, di sini kasnya kita taruh di debit, yaitu 500. Lalu karena dia menyetorkan ke akun usahanya, di sini juga kita taruh 500. Lalu pada tanggal 11 Desember, Natali membayarkan iklan sebesar 65. Jadi di sini kita tulis beban iklan. Lalu di bawahnya kita tulis kas. Beban iklannya adalah 65. Lalu karena dia membayar dengan cash, maka kasnya di sini kita taruh kredit 65. Lalu pada tanggal 13, Natalin membeli peralatan untuk membuat kue seperti tepung dan lain-lain. Dan di sini kita dikasih petunjuk untuk kita memakai akun perlengkapan. Jadi di sini kita tulis perlengkapan. Karena kita membeli perlengkapan, maka kasnya kita taruh di kredit. Dia membeli perlengkapan sebesar 125. Lalu pada tanggal 14, Natalin yang sudah mempunyai peralatan untuk membuat kuenya yang dulu dia punya, yang harganya sekisaran 750, yang dimana sekarang harganya sudah hanya menjadi 300. Nah, karena dia sudah mempunyai alatnya, di sini kita tuliskan peralatan di debit, lalu di kreditnya kita tulis modalnya Natalin. Di sini kita tulis modal peralatannya yang seharga 300 yang untuk sekarang. Lalu pada tanggal 16 Desember, Natalin merasa kalau investasinya itu tidak cukup, jadi neneknya meminjamkan dia uang sebesar 2.000, yang dimana dia menandatangani wesel bayar. Jadi di sini kita tulisnya adalah, di sini kita tulis kas, di mana kasnya bertambah jadi kita debit, lalu di sini di bawahnya di kredit kita tulis wesel bayar. Kasnya adalah 2.000. Dan wesel bayarnya juga sama 2.000.
Lalu pada tanggal 17 Desember, Natalin membeli peralatan lagi dengan uang cash sebesar 900. Jadi di sini kita tulis di debitnya karena peralatannya bertambah, peralatan. Lalu di bawahnya kita tulis kasnya karena dia membeli dengan cash ya. Lalu di sini kita tulis 900. Lalu kasnya 900. Lalu pada tanggal 20 Desember, Natali mengajar kelas pertamanya, dia mendapatkan 125. Di sini kita tulis kas, lalu di bawahnya kita tuliskan pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasa kredit karena sesuai dari arahan Pak Robi ya. Jadi kan Pak Robi beliau ngomong kalau misalnya pendapatan itu kagak di debit tapi taruh di kredit. Di sini dia dapatnya 125 dan pendapatan jasa 125. Lalu pada tanggal 25 Desember, Natali membuka kelas lagi yang seharga 150, tapi dia baru menerima pendapatan di muka sebesar 30. Jadi di sini kita tulisnya adalah kas, lalu di bawahnya pendapatan di muka, yaitu 30 kita taruh. Lalu pada tanggal 31 Desember, Natali membayar 1.320 untuk polis asuransi 1 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, lalu di sini kita tulisnya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Lalu di bawahnya kita tulis kas. Selnya adalah 1,320. Lalu kita tinggal totalkan saja semuanya dan sedikit koreksi. Tadi di sini saya malah menggunakan titik dan tidak menggunakan koma. Lalu di sini juga tadi kita tidak menggunakan titik tapi menggunakan koma di sini juga, dan sini sudah kita ganti. Lalu sini kita tinggal jumlahkan saja totalan semuanya dengan rumus sama dengan sum. Kita tinggal tarik semuanya sini. Itu di debit, lalu di kreditnya juga. Lalu kita mendapatkan hasilnya segini. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk buku jurnal umum. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian buku besar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido Fasya El Kailani. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang buku besar. Nah, jadi sebelum kita memposting buku besar, kita harus tahu dulu nih buku besar itu apa sih. Nah, singkatnya buku besar itu adalah pengelompokan akun-akun yang ada dari jurnal umum. Kita mengelompokkan akun-akunnya itu sesuai nomor akunnya ya. Jadi kita mulai dari kas. Kita cari kas ini itu ada beberapa transaksi yang berhubungan dengan kas yang kita masukkan ke dalam akun kas. Nah, kan di sini ada keterangannya ke teman-teman ya. Keterangan yang diisi sebagai lawan dari akun yang akan kita masukkan. Nah, misalnya jurnal umum ini transaksi pertama itu kan ada kas dan modal. Nah, kita akan memasukkan kas, berarti di keterangan itu kita tulisnya modal di sini. Nah, untuk cara pengerjaannya, jadi debit kredit ini kita ambil dari dari sini, dari yang ada di jurnal umum. Kita pindahkan di sini. Jadi yang di bagian debit ini yang keterangannya itu yang ditujukan dari debit. Nah, sedangkan yang kredit yang keterangannya dituju dari kredit. Nah, untuk cara pengerjaannya, jika
di saldo debit bertemu dengan yang ada di kredit, untuk cara pengerjaannya adalah saldo debit dikurang dengan kredit. Nah, baru hasilnya di saldo debit akan berkurang. Nah, tapi ketika di debit bertemu dengan yang ada di debit, maka dia harus ditambah seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, tapi tambahan ini kita ambil dari sini teman-teman, dari hasil saldo debit yang sudah dikerjakan dari baris ini. Oke. Nah, untuk akun-akun di bawah ini itu adalah hasil dari saldo debitnya teman-teman. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan bagian ini, kita lanjut untuk pengisian tangan yang ada di akun-akun ini. Seperti ini teman-teman. Seperti contoh debit pada bagian perlengkapan. Nah, di sini 125. Ini kita cantumkan 125. Seperti itu teman-teman. Dan contoh selanjutnya itu adalah ini asuransi bayar di muka. Nah, di sini dicantumkan 1320. Nah, lalu kita cantumkan lagi di sini 1320. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Site dengan NPM 253611007. Di sini saya akan mempraktikkan cara menyusun neraca saldo di Excel dengan menarik data langsung dari buku besar yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, sebelum kita isi tabelnya, teman-teman harus tahu dulu apa itu neraca saldo. Jadi, neraca saldo ini adalah laporan yang isinya ngerangkum dari seluruh akun yang ada di buku besar. Tugas kita di sini simpel banget. Kita cuma tinggal pindahin semua nama akun beserta saldo-saldo akhirnya saja ke dalam satu tabel ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngecek dan mastiin kalau total antara debit dan kredit itu sudah sama atau seimbang sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, gimana cara pindahin angkanya? Kita nggak perlu ketik manual, tapi kita pakai rumus biar otomatis. Nah, caranya klik di kolom debit akun kas, terus ketik sama dengan, terus kita pergi ke sheet 2 atau buku besar. Di sana kita cari akun kas, klik angka saldo akhirnya. Nah, di sini angka saldo akhirnya 245, jadi kita ngeklik yang ini dan enter. Nah, cara ini tinggal diulangi aja buat semua akun sampai ke bawah. Nah, kenapa posisi akun-akun ini beda? Ada yang di debit, ada yang di kredit. Jadi alasannya itu karena kas, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, dan beban iklan masuk di kolom debit karena mereka semua masuk kelompok aset dan beban, yang mana saldo normalnya memang wajib di debit. Sedangkan untuk wasal bayar, pendapatan diterima di muka, modal, pendapatan, mereka ini kelompok utang, modal, dan pendapatan yang saldo normalnya memang di posisi kredit. Jadi jangan sampai ketukar ya. Terakhir, buat tahu hasilnya, hasil balance atau enggak, kita hitung totalnya pakai rumus sum. Kita tinggal ketik sama dengan, terus blok semua angka dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Kita ngelakuin hal sama juga di total kredit. Nah, teman-teman bisa lihat kan hasil di kolom debit 2955 dan di kredit juga 2955. Karena angkanya sudah lama, berarti laporan kita ini sudah balance dan datanya akurat. Oke. Kembali lagi bersama saya Rido. Di sini saya juga akan mengerjakan worksheet sebelum penyesuaian. Nah, di langkah pertama ini kita memindahkan neraca saldo. Nah, langkah awal dari pengerjaan worksheet ini adalah untuk memindahkan
seluruh saldo akhir akun dari buku besar ke kolom pertama worksheet, ke debit dan kredit. Nah, tujuannya untuk menunjukkan posisi keuangan sementara sebelum adanya penyesuaian di akhir periode. Nah, masukkan data akun seperti kas, perlengkapan, modal, hingga pendapatan jasa. Nah, poin yang penting itu pastikan total debit dan kredit seimbang pada angka 2.955. Nah, langkah kedua, masukkan kolom penyesuaian. Nah, setelah neraca saldo siap, kita masukkan data dari jurnal penyesuaian ke kolom berikutnya. Nah, ini adalah tahap yang paling krusial untuk memastikan pendapatan beban dicatat pada periode yang benar. Nah, cara pengerjaannya itu cari nama akun yang disesuaikan. Jika akun belum ada di daftar atas seperti beban, penyusutan, atau utang bunga, tuliskan nama akun baru di baris bawah. Nah, contohnya itu seperti mencatat pemakaian perlengkapan seperti debit beban, seperti debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan, dan lain-lain. Nah, hasilnya, total kolom penyesuaian itu harus seimbang. Nah, langkah ketiga, menghitung neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, langkah ini itu adalah menggabungkan saldo awal dengan penyesuaian. Nah, dengan rumus sederhananya itu debit bertemu debit ditambah debit bertemu kredit dikurang. Nah, contoh kasusnya itu seperti akun perlengkapan awal dikurangi penyesuaian, maka saldo kolom menjadi 35. Langkah keempat, klasifikasi ke kolom laba rugi. Nah, sekarang ini kita harus memisahkan akun-akun yang bersifat nominal. Nah, apa yang dipindahkan? Hanya akun pendapatan dan semua jenis beban. Nah, di sini kita akan melihat apakah perusahaan untung atau rugi dengan menghitung selisih totalnya. Dan gimana caranya? Nah, kita lanjut ke langkah kelima, klasifikasi ke kolom neraca. Nah, terakhir, pindahkan akun-akun yang bersifat real. Apa yang dipindahkan? Akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di aset itu seperti kas, piutang, peralatan. Liabilitas itu ada utang, wesel bayar, dan di ekuitas itu ada modal. Nah, langkah keenam, penentuan laba bersih. Nah, perhitungan total kredit laba rugi dikurangi total debit laba rugi. Nah, finalisasinya angka kemudian diletakkan di kolom laba rugi dan kolom neraca. Nama saya Nurita dari Prodi Manajemen. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian Cookie Creation per 31 Desember 2025. Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun supaya laporan keuangan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Yang pertama, beban perlengkapan 90.000 didapat dari perlengkapan awal 125 dikurangi 35 sama dengan 90. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan 20. Penyusutan dihitung dari harga peralatan 1.200.000 dengan umur manfaat 60 bulan. Jadi, setiap bulan perusahaan mencatat beban penyusutan sebesar 20.000. Yang ketiga ada beban bunga. Angka ini berasal dari wesel sebesar 2 juta dengan bunga 6% untuk setengah bulan. Dan ini hasilnya. Yang keempat, piutang usaha dan pendapatan jasa. Angka 300.000 berasal dari jasa yang sudah diberikan kepada pelanggan tetapi belum ditagih. Karena pendapatan sudah diperoleh, maka tetap harus dicatat. Yang kelima ada beban utilitas 45. Nilai 45 ini berasal dari tagihan listrik bulan Desember yang belum dibayar perusahaan. Yang keenam ada beban asuransi 110. Angka ini di perhitungan asuransi berasal dari asuransi dibayar di muka,
sebesar 1.320.000 untuk 12 bulan. Setiap bulan perusahaan menggunakan manfaat asuransi sebesar 110.000. Jadi, semua angka pada jurnal ini diperoleh dari perhitungan transaksi yang sudah terjadi selama periode berjalan agar laporan keuangan jadi lebih akurat. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Rido. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan dari worksheet ya. Nah, langkah yang pertama itu persiapkan struktur dari worksheet. Nah, langkah pertama itu kita itu harus menyiapkan 10 lembar kerja kolom yang ada di worksheet ini. Dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi sampai dengan neraca. Langkah yang kedua, kita masukkan data neraca saldo di kolom 3 dan 4 ini dari data yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, pindahkan setiap akun kolom debit dan kredit ke sini. Nah, langkah yang kedua, masukkan ayat jurnal penyesuaian. Nah, yang ini. Jika akun sudah ada di neraca saldo, langsung masukkan angkanya di baris yang sama. Jika belum ada, seperti beban penyusutan atau utang bunga, tambahkan nama akun baru di bawah baris jumlah neraca saldo. Contoh, masukkan angka 300 di debit. Nah, untuk piutang usaha dan 300 di kredit untuk pendapatan jasa. Pastikan total kolomnya itu juga harus seimbang ya. Ini totalnya ini harus seimbang, kita harus pastikan. Nah, langkah yang ketiga, kita itu menghitung neraca saldo disesuaikan. Nah, ini adalah tahap penggabungan saldo awal dengan penyesuaian. Jika sudah, ini sudah saya hitung semuanya. Langkah yang keempat, memindahkan saldo kolom laporan keuangan. Pada tahap ini, kita harus memisahkan akun berdasarkan jenisnya. Kolom laporan laba rugi, ya, yang 9 dan 10, dipindahkan hanya akun pendapatan dan beban. Nah, contoh dari beban iklan ini 65, beban perlengkapan ini 35, ya, dan lain-lain. Nah, langkah yang kelima itu kita menghitung laba atau rugi bersih. Nah, kita hitung nih selisih antara total kredit dan debit pada kolom laba rugi. Nah, ini kita hitung dari jumlah total bersihnya, kita hitung di sini ya. Nih, kita hitung nih guys. Nah, jika sudah, setelah angka laba dimasukkan, jumlahnya kembali kolom laba rugi, hasilnya 425 di kedua sisi. Nah, ini kita pastikan nih hasil totalnya itu tetap 425. Nah, jumlahkan kembali kolom neraca. Nah, hasilnya 3045 di kedua sisi ini. Nah, hasilnya harus sesuai. Oke. Itu, terima kasih. Halo, saya Chelsea. Sebagai tahap setelah kertas kerja atau worksheet, saya mengeksekusi data dari kertas kerja menjadi 3 laporan keuangan resmi. Yang pertama ada laporan laba rugi. Saya menarik angka pendapatan jasa sebesar 425 dan menguranginya dengan total beban 280. Hasilnya terkonfirmasi laba bersih kita menjadi 145. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Modal awal Natali sebesar 800. Saya tambahkan dengan laba bersih 145 tadi. Lalu hasilnya modal akhir perusahaan naik menjadi 945. Yang ketiga ada neraca. Di sisi aset hingga seluruh komponen seperti kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, hingga akumulasi penyusutan bersih saya jumlahkan dan memperoleh total sebesar 3025. Di sisi lainnya, total liabilitas
yang ditambah dengan modal akhir 945 juga menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 3025. Dengan demikian, neraca perusahaan telah balance dengan sempurna. Dengan selesainya laporan keuangan ini, maka tuntas sudah presentasi siklus akuntansi Cookie Creations dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian kalian dari awal sampai akhir. Saya Yohana Mulyati Muning, NPM 2536110013. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan membahas jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat di akhir periode untuk menutup akun sementara seperti pendapatan dan beban. Angka-angka yang dipakai diambil dari saldo akhir setelah jurnal penyesuaian selesai. Jadi bukan angka baru. Pertama, pada kolom debit dicatat akun pendapatan jasa sebesar 425. Pada kolom kredit dicatat ikhtisar laba rugi sebesar 425. Artinya, seluruh pendapatan periode ini dipindahkan ke ikhtisar laba rugi agar akun pendapatan kembali nol. Selanjutnya, pada kolom debit dicatat ikhtisar laba rugi sebesar 170, lalu pada kolom kredit dicatat akun-akun beban, yaitu beban iklan 65, beban perlengkapan 35, beban penyusutan 20, beban bunga 5, dan beban utilitas 45. Jadi, total beban selama periode berjalan adalah 170. Artinya, seluruh beban dipindahkan ke ikhtisar laba rugi dan masing-masing akun beban ditutup. Nah, setelah itu, saldo ikhtisar laba rugi dihitung dari pendapatan 425 dikurangi total beban 170 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 255. Karena perusahaan memperoleh laba, pada kolom debit dicatat ikhtisar laba rugi sebesar 255, kemudian pada kolom kredit dicatat modal sebesar 255. Artinya, laba bersih selama periode berjalan dipindahkan ke modal pemilik sehingga menambah modal akhir perusahaan. Untuk menghitung totalnya di spreadsheet, total kolom debit bisa memakai rumus sama dengan sum, buka kurung, B5 sampai B13 tutup kurung, terus enter, hasilnya 850. Lalu total kolom kredit bisa memakai rumus yang sama seperti yang di debit tadi, yaitu rumus sama dengan sum, buka kurung C6 sampai C14 tutup kurung terus enter, hasilnya 850. Jadi total debit dan kredit sama-sama 850. Karena jumlahnya sama, berarti jurnal penutup dinyatakan balance atau seimbang. Terima kasih. Saya Saraki Ramadhani, NPM 2536110017. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo atau bagaimana cara membuat neraca saldo. Yang pertama-tama kita buat tabelnya dulu, bagian neraca saldo penutup. Nah, habis itu kita ambil data di bagian laporan keuangan. Katanya ada kas, piutang, usaha, dan lain-lain. Habis itu kita salin, pindahin ke tabel nama akunnya. Setelah kita salin nominalnya juga. Kita salin terus kita copy langsung
Karena ini menggunakan Excel jadi lebih mudah. Cukup langsung disalin dan pindahkan saja. Habis itu kita ambil juga. Itu dari siapa sih tadi? Kita pindahin semuanya. Habis itu nominalnya kita salin, pindahin ke table. Nah, setelah itu modal akhirnya juga kita salin, pindahin. Begitu juga dengan nominalnya, kita pindahin juga. Nah, setelah itu kita ambil no-refnya di buku jurnal. Buku jurnal di situ ada no-refnya, kas dan lain-lain, kita salin nomor refnya ke pindahin ke neraca saldo penutup. Kita masukin semua no-refnya. Nah, dari perlengkapan 130, terus kita salin. Peralatan juga. Ya, asuransi dibayar di muka. Ini kita ketik manual, piutang usaha 102, akumulasi penyusutan 116. Utang bunga 212. Utang 213. Whistle bayar 215. Pendapatan diterima di muka 214 dan modal 311. Kita rapikan dulu semua. Setelah semuanya lengkap, kita jumlahkan debitnya. Totalnya 3. Untuk kredit juga kita jumlahkan. Nah, sekian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita telah sampai di akhir presentasi dan kami harap presentasi ini dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga kalian dapat menyimak dengan baik materi yang kelompok kita sampaikan kali ini. Terima kasih.